Penjaga tak sengaja melihat satu kaki di balik tirai. Dia tak tahu kalau pembunuh sengaja meletakkan sepatu di situ dengan tujuan untuk mengelabui penjaga. Mendekat ke arah sepatu untuk memeriksa. Saat dia membuka tirai, datanglah pembunuh dari belakang yang langsung menusuk leher penjaga, lalu memakai sepatu kulitnya, kemudian menyimpan pisau tajam itu, bergegas menuju target yang dituju. Saat dia melihat seorang penjaga, cukup 2 tembakan menggunakan pistol peredam, langsung membuat penjaga tewas seketika. Lalu berjalan ke samping seorang bos mafia. Saat bos melihat bahwa Johnny berada di sampingnya, saat itu dia sadar mungkin dia harus melakukan penawaran. Jadi dia menawarkan akan membayar 10 kali lipat agar Johnny segera pergi dan anggap tak terjadi apapun. Johnny yang menolak itu memberi kesempatan terakhir kepada bos mafia untuk melihat pertunjukan untuk terakhir kalinya. Bos mafia berniat mengambil pistol di sepatunya, tapi Johnny dengan cepat menembakkan pistol peredam ke arah bos mafia dan memberi isyarat kepada wanita di sebelah bos untuk diam. Wanita yang berlari keluar bertemu dengan seorang penjaga yang bertugas. Penjaga yang melihat wanita itu berlari terburu-buru segera menghubungi penjaga lainnya, tetapi tidak ada yang menjawab panggilannya. Dengan cepat segera berlari untuk memeriksa, dan Johnny bersiap untuk pergi. Tiba-tiba kepalanya terasa pusing. Meski begitu dia tetap berusaha menuruni tangga. Untungnya saat penjaga lewat tak melihat keberadaan Johnny. Penjaga melihat temannya di pintu tak bergerak. Dia lalu mengeluarkan senjatanya dan masuk ke dalam untuk memeriksa. Benar saja, bos di ruang pribadi telah meninggal dunia, dan orang-orang di acara pertunjukan tidak tahu apa yang terjadi. Tanpa diduga satpam gedung secara tidak sengaja bertemu dengan penjaga yang membawa senjata, kemudian terjadilah baku tembak di antara keduanya. Salah seorang satpam tertembak, rekannya bergegas meminta bantuan. Penjaga kembali ke ruang pribadi. Satpam ingin membuka pintu untuk memeriksa, tapi kemudian ditembak oleh penjaga dari dalam. Penjaga yang terdesak akhirnya melompat ke bawah. Dia langsung ditembak oleh satpam dari lantai atas. Terjadilah kekacauan di gedung kesenian. Semua orang bergegas berlari untuk menyelamatkan diri. Sayangnya, Annie terjatuh saat berlari. Tubuhnya diinjak-injak oleh banyak orang. Johnny yang melihatnya dengan cepat mengangkatnya dan membawanya keluar dari gedung kesenian. Annie berterima kasih padanya. Annie sadar jika pembunuhnya adalah Johnny. Johnny merasa kepalanya masih terasa sakit. Annie segera meminta air dari orang yang lewat. Namun, Johnny sudah menghilang. Dia telah sampai di rumah dalam waktu singkat. Saat dia akan menelpon dokter untuk meminta bantuan, dia baru menyadari itu bukan ponselnya, tapi milik Annie. Dia harus meminum obat untuk menghilangkan rasa sakit di kepalanya. Keesokan harinya, Johnny datang ke rumah sakit untuk melakukan tes. Tapi tak ada tanda-tanda penyakit pada diri Johnny. Mereka mengambil sampel darah. Dokter menyarankan agar Johnny beristirahat dengan cukup. Jangan terlalu lelah. Lalu pergi ke rumah bos untuk memberi laporan bahwa misinya telah berjalan sangat baik. Hadiahnya $750.000. Bos juga tahu kalau Johnny sakit kepala dan baru pulang dari rumah sakit. Bos menyarankan agar Johnny memanfaatkan waktu dengan baik, istirahat dan mencari pacar. Dan Johnny pun mengikuti sarannya. Dia pergi menemui Annie di tempat Annie latihan dan mengembalikan ponsel Annie. Johnny telah menyelamatkan nyawa Annie saat di gedung kesenian. Annie ingin mengundangnya untuk makan malam. Kemudian keduanya pergi ke resto dan menikmati makan malam dengan romantis. Hari berganti mereka semakin dekat dan menjadi berkencan lebih sering. Hingga suatu hari, hasil tes darah Johnny keluar. Johnny menderita sakit aneh. Masa hidupnya tinggal 3 bulan lagi. Johnny yang frustasi berpikir untuk menembak dirinya sendiri. Kali ini dia mendapatkan ide yang lebih gila. Menemui bos dan meminta bos mencari seorang pembunuh untuk menembak dirinya. Bahkan dia rela membayar bos agar mau membunuhnya. Bos yang mendengar itu sangat kaget. Johnny menjelaskan penyakit yang dideritanya. Dia sedih karena tidak punya banyak waktu lagi keluarkan semua tabungannya dan membeli asuransi kecelakaan yang akan diberikan kepada Annie saat dia mati. Bos yang mendengar itu menolaknya. Bos memberi semangat kepada Johnny agar tidak menyuruh bos menjadi pembunuh. Akhirnya Johnny pergi dan berniat mencari orang lain yang bisa membunuhnya. Kemudian dia menemui musuh bebuyutannya selama bertahun-tahun. Dia adalah Maria, seorang pemimpin organisasi pembunuh.